Selanjutnya mohon izin Bapak Yusidias, Ketua Umum Flubamora Bali untuk menyampaikan hal-hal yang perlu disampaikan. Silakan Bapak. Kita beri aplaus buat Bapak Yusdi. Terima kasih yang saya hormati para orang tua penasehat dari Wamesu yang dibanggakan, yang saya banggakan, Ketua Umum beserta semua jajaran pengurus serta warga anggota Wamesu Endelio yang sangat solid, tertata, dan aktif sekali berkegiatan. Tepuk tangan lah, gitu kan. Ya. Pada tempat yang pertama, syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, karena kita walaupun hujan, diberikan cobaan, kita ini orang-orang yang kuat dan lulus cobaan tetap datang ke tempat ini kan. Kalau orang lain tarik selimut lagi gitu ya. Kalau ini kan saudara semua ini, saya harus jalan ke rapat induk atau Fande-nya Wamesu. Fande ke-7. 7 is number. 7 itu angka keramat lah, ada 7 sakramen dan segala 7. Ya. Saya suka tanggal 7. Ya. Suka angka 7 maksudnya. Dan kita juga berterima kasih kepada saudara semua yang berkesempatan untuk hadir. Saya sangat berterima kasih diberikan basic needs sekarang ya. Kebutuhan utama sekarang itu adalah makanan. Ya. Selain kesehatan tadi kan sama Tuhan sudah makanan. Saya begitu datang tadi langsung ada arigau. Ya. Sudah lama sekali ini. Terakhir ada basar di sini yang ada arigau. Ada kleso apa itu sebenarnya mereka basudara semua itu. Ya, cuma pengucapannya itu menunjukkan kebanggaan daerah masing-masing dan kita harus bangga sebagai orang dari daerah kita masing-masing. Pertama dari Wamesu, dari Ende, sebagai orang Lio kita bangga Ende Lio ya. Habis itu sebagai orang Flores, naik sebagai orang NTT, akhir itu sebagai orang dari Sunda Kecil, orang Indonesia, dan sebagai umat Allah. Kebanggaan itu tidak ada artinya jika kita tidak mensyukuri apa yang telah diberikan kepada kita. Misalnya, kita dalam rangka Natal Tahun Baru saat berpesta gitu ya, kita careless gitu, kita ceroboh. Kita akan diberkati dengan kekuatan jago minum ya. Nah, tapi kita lupa bahwa zaman sekarang yang jago minum itu adalah orang yang bisa bertanggung jawab atas dirinya sendiri ketika minum gitu. Dia tahu kapan dia bisa berhenti, kapan dia tidak membahayakan dirinya sendiri dulu, baru membahayakan orang lain, kan begitu. Banyak dari antara kita yang tidak, dia pikir dia tidak mabuk pun dia tidak tahu bahwa dia itu mabuk, dia merasa dia tidak mabuk gitu ya. Ada banyak kejadian yang begitu, yang kemudian menyengsarakan orang lain. Jadi kita mulailah. Ini masa Advent bagi yang Katolik, di hari pertama Advent kan ada banyak rencana pertobatan. Jadi bertobat dengan menyayangi diri sendiri dulu, ya. Apa yang tidak bagus untuk badan kita ya enggak usah, gitu ya. Kayak saya tadi begitu saya mulai ukur-ukur dulu nih, tensi masih agak aman. Apa gula darah mulai agak naik, kan begitu ya, karena makan liar, pokoknya dari kemarin ini kan makan ngerapu semua. Jadi kita harus menyayangi diri kita sendiri, menyayangi keluarga dan seterusnya. Saya kira Wamesu ini termasuk ada beberapa ikatan-ikatan keluarga sekarang yang muncul ya, bertunas gitu. Ketika tunas-tunas ini bagus, kegiatannya solid dan segala macam, pohon pokok utama itu harusnya tidak ikut bersaing gitu. Dia harus diam dia. Ini kan daun-daun baru nih naik. Ada beberapa case gitu ya, ada kejadian katanya. Nah itu lihat tuh Flubamora, Ketua Flubamora. Dia kalau ada kasus A, B, C terkait dengan orang dari daerah ini atau daerah tertentu, baru mereka semangat. Coba dengan kita ini, dia tidak gerak, dia tidak gerak atau dia tidak peduli atau membiarkan, ya karena kita berbeda gitu bilang. Padahal dia tidak tahu kita ini sekarang sudah tidak lagi dalam status panjat sosial. Kita ini memberikan kesempatan pada yang lain-lain, jika diperlukan baru masuk gitu ya. Masuknya juga senyap-senyap. Bagaimana
tunas-tunas ini naik, kalau kita masih di depan terus gitu loh, masih tersorot terus, masih apa, ini kan enggak naik, ini bukan regenerasi yang baik gitu ya. Regenerasi itu bukan hanya ganti pengurus, bukan hanya ganti orang, bukan. Bagaimana sistem itu menjadi lebih baik, atau pasti yang dari dulu tuh ada baiknya gitu loh. Bagaimana kalau mereka lebih lengkap, melengkapi, baku tambah lah istilahnya ini ya. Wah, mesti punya istilah, selalu punya istilah yang baru-baru semua ya. Baku tambah, kumpul tangan, pada simpel aja tuh, kumpul tangan dan apa itu bahasa. Jadi saya rasa Pak Musyodelio teruslah dengan kegiatan ini, solid, terdata, dan terutama jejak digital, jejaknya itu, jejak. Orang mau bilang apapun, jejak yang sudah kita buat, kita tinggalkan, atau kita yang menjadi rujukan, pasti itu yang bicara. Tidak perlu lagi kita yang bicara, oh saya gini loh, saya gini. Nah, itu gambarnya. Yang berikutnya, di Bali ini sudah digodok dan ada pergubnya, akan segera diberlakukan si pandu beradat. Si pandu beradat ini langsung kemarin, karena saya kebetulan ketua Pokdar Kamtipmas Provinsi Bali bersama ini wakil sekretaris nih Pak sebelah ini, kita banyak bersinergi. Pada kesempatan tanggal 25 yang lalu kita mengatakan desa adat bolehlah, segala macam boleh, tapi kalau mengabaikan para diaspora atau pendatang itu agak susah geraknya, karena komposisi di kota Denpasar dan di kota di Badung itu sudah tipis itu, dan pasar tipis. Kalau kita bicara pendatang dengan asli, dari Singaraja juga pendatang, jadi sudah lebih sebenarnya kan gitu. Bahwasanya penting untuk ada sinergi antara kedua, antara yang namanya pendatang dengan yang asli. Sebenarnya kalau kita telusuri lagi yang asli itu siapa, di mana, enggak susah ya, sekarang tipis sekali gitu ya. Desa adat itu akan punya sistem Bakamdes gitu. Itu ada Babinsa di dalamnya, Babi Kamtipmas di dalamnya, pecalang ada dan segala macam, dan ini perdanya di bawah adat. Saya dalam hal ini Pokdar akan lebih intens bicara atau berdiskusi dengan pencetus ide itu Pak Brigjen Purnawirawan Dewo Parsana. Beliau melihat kasus-kasus di Sulawesi Tengah dulu waktu di Palu itu, bawa ke sini biar tidak ada bentrokan. Kami sampaikan juga tetap penting mengajak para etnis dan diamini oleh Polda juga, beliau juga dan pemerintah, bahwa dalam banyak hal kita juga datang untuk bisa membantu dalam penyidikan. Misalnya kalau dia hanya bisa bahasa daerah, jago bagaimana teknik penyidikan tidak tembusnya, bahasanya sudah barrier, sudah menghalangi. Itu antara lain. Jadi kita tetap perlu ada sinergi antara basudara yang di Bali dan tanpa menurunkan harkat dan martabat kita. Jika kita mau dihargai, ketika kita mau dihormati, kita harus juga bisa menghormati orang lain dan menghargai orang lain. Tidak ada satu orang yang punya hak absolut, tidak ada satu profesi yang lebih dari profesi yang lain. Semua penting, ya. Tidak ada satu profesi yang bilang saya penjaga marwah, tidak ada. Tidak ada satu kelompok atau etnis saya yang menjaga, tidak ada. Semua perlu kebersamaan gitu. Kalau cuma satu warna aja, contohnya kemarin diberikan contoh, ya orang tidak ada are gaul lah di Bali kan, tidak ada nasi padang di Bali kalau hanya boleh ada satu warna aja, kan gitu. Tidak ada ayam taliwang, tidak ada lalapan, bosan juga kita. Jadi semua kebersamaan, keberagaman ini menjadikan Bali daerah rujukan untuk kita hidup. Kita datang ke sini kan mau cari hidup yang lebih baik kan. Kita tidak sedang datang pergi ke tempat perang atau tempat untuk gagah-gagahan atau dalam rangka menundukkan gitu enggak. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan, terutama sekarang sudah masuk musim hujan dan segala macam ini. Apes-apesnya kita udah jalan benar, kita sudah tidak mabuk, sudah jalan benar, pohon tumbang kena kita. Kan gitu. Jadi kita harus benar-benar hati-hati kalau udah hujan dan ya mungkin lebih lambat 5 menit sampai, ya kita pakai jas hujan dan pakai apa. Dan terakhir mengenai pandemi. Nah, banyak orang berdiskusi sama saya tanya,
bagaimana nih levelnya dinaikkan, ini akal-akalan dan segala macam. Saya kira dalam pandangan saya, pendapat saya, pemerintah tidak sedang menyengsarakan warganya. Bahwa kemungkinan pandemi itu bisa bounce back atau naik lagi, itu tetap bisa. Lebih baik kita cegah lah, ikutin aja. Kecuali kita sudah punya tabungan terlalu banyak di rumah ya. Jadi kita mau lawan-lawan, kalau ditangkap kita masih bisa makan tenang-tenangnya. Jadi untuk apa mempersulit diri? Ikuti apa yang sudah menjadi anjuran pemerintah, dengan tetap kita harus jaga martabat kita. Kita jangan mau di orang sembarangan. Jadi kalau orang tanya minta donasi dan segala macam, kita minta mana rujukannya? Boleh kita nanya itu, mana rujukannya? Bukannya kita ikut begitu aja. Tanya, rujukanmu apa? Dasarmu apa? Misalnya kan, oh ya maaf ini anak muda-mudinya sedang mengadakan penggalian dana untuk malam tahun baru. Nggak usah kasih aja. Nggak usah. Kan? Nggak ada perlu itu. Di masa sulit. Dan sekarang tiba-tiba harus bayar ini, harus bayar. Kita bilang aja ini masa sulit, masa pandemi. Dan pandemi ini bukan, pembatasan ini bukan kita yang minta. Saya kira itu saja. Semoga Ikatan Keluarga Besar Wamesu Endelio ini tetap guyup, tetap seia sekata. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Ketua, kita ada ADART, kita tidak lepas dari situ. Biasanya orang yang rewel, ribet, ruweh segala macam itu dia tidak pernah baca ADART. Nanti dia akan ngomong, ini kenapa nih Wamesu sekarang buat begini-begini. Dan ADART mungkin ADART yang mungkin 25 tahun lalu yang dia baca itu, bahwasanya hidup kita ini dinamis, terus berubah, terus bergerak, bahwasanya yang kita acu atau yang kita rujuk itu adalah ADART yang terakhir, bukan yang waktu dibuat begini. Iya, waktu dibuat Pak, dengan segala hormat kita terima kasih Bapak sudah buat, tapi sekarang dalam perkembangan zaman dan segala macam. Saya rasa Wamesu salah satu, dan ada 1-2 lagi ya unit yang sedang bertumbuh, benar-benar menggunakan medsos dengan baik ya. Medsos hebat lah Wamesu ya, pakai medsos, ada segala macam. Makanya saya sering bilang kaget-kaget nih. Ini minggu depan, bulan depan, apalagi yang mereka buat nih ya. Tapi kita bangga kan? Bangga bahwasanya apa yang kita harapkan bersama sudah ada yang buat gitu. Bukannya kita merasa bersaing, tidak ada. Terima kasih, semoga Tuhan memberkati kita semua. Baik, terima kasih Bapak Yusidias. Sekali lagi kita beri aplaus buat Bapak Yusidias selaku Ketua Umum Fulba Morabali, juga Bapak Yusi dan Bu Ge Dias, Bu Ge lagi di belakang. Kita terima kasih banyak Bu Ge dan Bapak Yusi memberikan kita ruang ini untuk acara kita hari ini. Ini giat yang luar biasa, kita ada di satu rumah besar kita, rumah Bapak Yusi di sini, Warung Sang Dewi, seperti rumah kita. Tadi Bapak Yusi datang sudah agak sore, Bu Ge sudah disampaikan ke saya, silakan. Mari kita sama-sama menjaga tempat ini, kita masih ada kegiatan setelah ini rekreasi. Ya, silakan kita sama-sama di sini sambil menjaga kedisiplinan, kebersihan dan lain-lain. Terima kasih Bapak Yusdi untuk waktu, tempat, dan segala macam yang sudah diberikan untuk kita sebelumnya hari ini, dan harapan akan terus bersama-sama sinergi ke depan.